Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Hotel Bintang 4 dan Pusat Perbelanjaan. Maksud dari pembangunan hotel ini adalah menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara bagi para pengunjung, baik dengan tujuan wisata maupun tujuan lainnya, dan untuk mendapatkan pendapatan bagi Kota Banda Aceh, serta membuka peluang pekerjaan. Hotel menurut Lawson 1976 merupakan sarana tempat tinggal umum untuk wisatawan dengan memberikan pelayanan jasa kamar, penyediaan makanan dan minuman, serta akomodasi dengan syarat pembayaran. Menurut Keputusan Menteri Perpostel nomor KM 94/HK 103/MPPT tahun 1987, hotel merupakan sebuah akomodasi yang memanfaatkan sebagian atau seluruh bagiannya dengan sebagai layanan jasa penginapan, layanan penyediaan makanan dan minuman, serta berbagai macam jasa lainnya untuk masyarakat umum yang dikelola dengan cara komersial. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, makan, dan minum. Menurut pembagiannya, hotel memiliki 5 kelas, yaitu bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kali ini, kami diberi tugas Hotel Bintang 4. Di mana Hotel Bintang 4 memiliki staf lebih profesional dengan fasilitas yang lebih lengkap. Minimal memiliki 50 kamar standar dengan luas 24 meter persegi, minimal 3 kamar suite dengan luas 48 meter persegi dan tinggi minimum 2,6 tiap lantainya. Capital Investment. Bangunan capital investment adalah bangunan yang mewadahi berbagai fungsi komersial seperti perdagangan, ruang kantor sewa, hotel, dan lain-lain. Jika dilihat dari tema capital investment, arsitektur juga memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah tertentu atau keuntungan. Ini merupakan RT/RW Kota Banda Aceh. Yang bergaris hitam diarsir hitam merupakan wilayah perdagangan dan jasa, di mana bangunan hotel itu merupakan termasuk ke dalam kategori perdagangan dan jasa. Pengertian KDB, KLB, dan ketinggian bangunan. Ini merupakan keseluruhan bangunan dan profesional lantai bangunan, di mana KDB dan KLB-nya dipengaruhi oleh tingkat kepadatan dari lingkungan tersebut. Ini merupakan lokasi itu di Jalan AMD Bato. Luas lahannya 13.400 meter persegi. Dengan KDB 50% menjadi 6.700 meter persegi dan KLB 26,800 meter persegi. Wilayah ini termasuk kepada dengan kepadatan sedang dan di luar pusat perdagangan, tetapi termasuk ke dalam zona perdagangan dan jasa. Ini merupakan studi banding Prefecture di Meksiko. Ini merupakan denah
depan. Ini merupakan potongannya dan ini pembagiannya. Pada bagian ini merupakan shopping center. Ini terdiri dari 3 office atau kantor, dan ini warna kuning hotel. Sistem strukturnya menggunakan rangka ruang, di mana ini sebagai skylight-nya. Ini merupakan zona perkantoran, dan ini warna hijau bioskop. Ini zona parkir, basement bawah tanah, dan ini hotel. Ini sendiri bangunan yang warna abu-abu komersial. Material strukturnya menggunakan sistem rigid dengan konstruksi beton bertulang. Sedangkan bentang lebarnya itu menggunakan material konstruksi baja. Seperti rangka ruang tadi juga menggunakan konstruksi material baja. Merupakan sistem rigid frame. Ini merupakan transportasi vertikalnya, eskalator dan lift. Lift yang digunakan itu lift panorama. Jenis kamar hotelnya ada deluxe room dengan luas 32 meter persegi, deluxe room double juga 32 meter persegi, junior suite room 64 meter persegi, suite presidensial 96 meter persegi. Dan ini merupakan fasilitas-fasilitas yang terdapat pada hotel tersebut. Ini interiornya, ini eksterior. Nah, ini Fletcher Hotel, terdapat di Amsterdam, Belanda. Bentuknya itu futuristik. Ini merupakan fasilitasnya. Ini merupakan denah, terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Merupakan bangunannya, dan di sini terdapat parkir. Ini sirkulasi masuk. Strukturnya sendiri menggunakan beton in situ dan konstruksi baja. Bangkok Midtown Hotel terletak di Nakhon. Denah hotel itu merupakan hotel bintang 4. Ini ada konsep ruang luar, penataan sirkulasi. Itu membedakan antara sirkulasi hotel, barang, dan pusat perbelanjaan. Dan meletakkan vegetasi sesuai dengan fungsinya, seperti cemara sebagai pengarah, palem juga sebagai pengarah, dengan tidak menghalangi tampilan visual, sedangkan yang cemara menghalangi tampilan visual. Bunga soka termasuk bunga tanaman perdu yang bisa dijadikan sebagai pembatas jalan. Sedangkan untuk patronsnya sendiri menggunakan paving block press. Sirkulasi pejalan kaki dibatasi dengan perpaduan antara tanaman perdu bunga asoka dengan palem, dengan penambahan warna sebagai penarik. Vegetasi itu ada sebagai pengarah. Cirinya bentuknya lurus seperti tiang, bercabang sedikit, tajuk bagus, penuntun pandangan, pengarah jalan, dan pemecah angin. Seperti contohnya ada cemara Norfolk, diameter 10 sampai 13 cm dengan tinggi lebih kurang 6 meter. Palem ekor tupai tinggi 15 sampai 20 meter. Kemudian ada vegetasi sebagai peneduh dan penyaring polusi. Itu memiliki ciri-ciri percabangan mendatar, daun lebat, tingginya mencapai 11 meter.
Sedangkan juga ada vegetasi sebagai pembatas, seperti tadi itu bunga asoka, jenis tanaman perdu. Dan ada sebagai estetika, tanaman lanskap dan dalam taman. Ini bunga cemara udang, dijadikan sebagai lanskap untuk hotel dan pusat perbelanjaan. Dan juga ada bunga bougainville dan bunga pucuk merah diletakkan di depan pagar. Selain untuk estetika, juga bisa meredakan kebisingan. Adapun vegetasi sebagai pengatapan dan shading fasad itu digunakan pada lebih diutamakan pada arah barat dan juga pada arah lainnya, karena di sini sebagai pencahayaan, sebagai penaungan. Dan ada vegetasi rooftop. Ini menggunakan rumput Jepang. Merupakan penataan parkir. Tinggi minimumnya 2,25 meter. Lantai untuk ruang parkir luasnya mencapai 500. Ram lurus satu arah minimum 3 meter dan dua arah terdapat pemisah minimum selebar 0,5 meter atau setengah meter, sehingga lebar minimum 6,5 meter. Ini ada parkir penderita cacat dengan dilebihkan. Untuk parkir sendiri, saya menggunakan parkir tegak lurus. Side entrance dan main entrance-nya. Untuk main entrance-nya terletak pada wilayah yang sama, pada bagian yang sama di bagian tengah, dan side entrance-nya akan mengikuti dari main entrance menuju ke bangunan, seperti misalnya dari hotel, dari main entrance-nya di tengah menuju hotel dan keluar, menuju mall dan keluar. Untuk penempatan namanya diletakkan pada bangunan tersendiri di bagian atasnya. Kebutuhan dan besaran ruang. Kebutuhan ruang ada kamar tamu, lobi, food and beverage, konvensi, rekreasi, administrasi, food and service, penerimaan dan gudang, area parkir, karyawan, laundry dan housekeeper, mechanical dan electrical. Untuk kebutuhan ruangnya, terdapat kamar standar dengan dua tipe, king bed dan twin bedroom. Untuk standar single king-nya 60, untuk standar twin bed-nya 50, untuk deluxe room 20, eksekutif 15, presidential suite room 3. Merupakan lobby. Ruang lobby ada lobby dan sirkulasi, resepsionis, lounge, bellboy station, lavatory. Konvensi ada ruang auditorium, sound control, lighting control, ruang konvensi plus, ruang proyektor. Rekreasi ada fitness center, locker plus toilet, spa, sauna, swimming pool, swimming pool, pool equipment, dan gudang. Food and service itu ada main kitchen, coffee shop, restoran, ruang chef, gudang makan kering, gudang makan basah, ruang pendingin makanan, ruang pendingin minuman.
Area parkirnya terdiri parkir mobil. Untuk standarnya 3 kamar 1 parkir. Dan parkir motor itu 10% luas parkir mobil. Laundry and housekeeper, terdapat administrasi laundry and dry cleaning, gudang kimia, ruang peralatan, ruang linen bersih, ruang linen kotor, ruang lost and found. Terus ada mekanikal, elektrikanya, manajer MI, ruang staf teknik, ruang pompa, ruang genset, ruang chiller, ruang boiler, PLN dan transfo, ruang kontrol panel, ruang mesin lift, ruang bahan bakar. Ini analisa aktivitas dari pusat perbelanjaan. Ini kebutuhan ruangnya, ada kelompok pusat perbelanjaan shopping center tuh ada ruang informasi, toilet, ATM, restoran, musola, kabak operasional, kabak keuangan, kabak kepegawaian, kabak pemasaran. Di restoran ada ruang makan, kasir, dapur, penyimpanan. Food court ada ruang makan, counter. Coffee shop area duduk dan counter. Game center area permainan dan tiketing. Pusat perbelanjaan atau shopping center tersedia supermarket, kasir, pengelola, ruang karyawan, gudang, dan toilet. Retail misalnya menggunakan retail tipe A dan tipe B. Ruang pengelola terdiri dari ruang direktur, manajer, ruang sekretaris, divisi, staf, ruang rapat, ruang tamu, dan lobi, ruang arsip, dan sirkulasi. Ada musola, ini ada parkir. Dan juga ada bioskop yang terdiri dari 2 loket pembayaran, ruang pengelola, ruang karyawan, studio, ruang proyektor. Untuk konsep ruang dalamnya, mengurangi penggunaan material kaca pada sisi yang terkena lintasan matahari sore, sebisa mungkin menangkap pencahayaan dari matahari pagi, full kaca pada pembelanjaan ruang publik. Untuk pintu kamar mandinya menggunakan material UPVC dan juga pintu kamar. Sistem kunci pintu kamar juga menggunakan SPG keyless. Untuk kaca yang digunakan itu menggunakan reflective glass. Dan ini untuk bagian kamar. Ini penataan furniture. Konsep ruang dalam, dinding digunakan sesuai dengan struktur dan lingkungan. Pelapis ini menggunakan cat, polywood, wallpaper, dan keramik. Lantai menggunakan keramik, marmer, granit, vinyl, parket, dan karpet sesuai dengan kesesuaian, dan juga plafon. Untuk tangga daruratnya itu memiliki tangga darurat diletakkan di core dengan adanya proteksi yang tidak disyaratkan, dengan adanya dinding proteksi kebakaran sehingga dapat menahan api selama 30 menit. Lift barang diletakkan juga pada dekat tangga darurat. Kemudian ada fire hydrant dalam bangunan. Konsep selubung bangunan itu penggunaan tanah rambak pada bagian barat, mengurangi panas matahari di sore hari. Dan orientasi juga mempengaruhi antisipasi sinar matahari yang mengenai bangunan. Bukaan diperbanyak pada bagian utara selatan agar mengurangi cahaya matahari masuk ke dalam bangunan dan mengurangi panas. Menggunakan kaca double glass dan reflective glass.
Ini merupakan set plan dan layout. Ini merupakan jalur masuk ke mall, basement, dan keluar. Ini merupakan area drop off dan jalan keluar. Ini merupakan masuk ke hotel, jalan keluar. Masuk, drop off, masuk, drop out, keluar. Ini merupakan layout plan-nya. Ini merupakan ruang parkir. Ini merupakan area supermarket. Ini pengelola. Ini ruang konvensi, lobby, kolomnya. Ini merupakan sirkulasi untuk mobil angkutan barang, truk barang. Ini sirkulasi untuk parkir motor, dan ini sirkulasi pejalan kaki. Merupakan basement hotel, masuk, dan ini lantai 1 hotel. Ruang konvensi, resepsionis. Di sini ada kamar mandi, di sini ada kor. Lantai 2-nya dari 2 restoran. Ini bagian dapurnya, ada main kitchen, ruang chef, dan lainnya. Di lantai 3 di sini ada spa, sauna, fitness center. Total masing-masing ada 2, memisahkan antara wanita dan pria. Di sini ada ruang linen bersih, linen kotor, ruang peralatan, ruang laundry, gudang kimia, dan di sini ini merupakan area servis, dan ini merupakan area untuk utilitas seperti pembelokan pipa. Dan di sini digunakan untuk open face. Lantai 5 ini merupakan kamar standar dengan luas 24 meter persegi. Ini juga kamar standar. Lantai 10 juga kamar standar. Lantai 11 sudah kamar deluxe dengan luas 48 meter persegi. Lantai 13 juga deluxe sampai 14. Di sini terdapat open space. Dan di lantai 16 itu ada suite room. Dengan luas 72 meter persegi. Dan terdapat open space khusus bagi mereka. Ada coffee shop dan juga ada kolam renang. Ini merupakan denah basement mall. Ini lantai pertama, ini area supermarket. Ini area pengolahan. Di sini ada penitipan barang, di sini juga ada kasir. Ini merupakan eskalator. Ini tangga, di sini ada lift. Ini lantai 2, ini void sebagai atrium. Ini restoran, ini area retail tipe B. Ini tipe A, 4x4, ini 4x8. Ini juga ada retail. Ini atrium atau void. Ini juga lantai 4, ada area permainan. Ini juga area bioskop, food court, dan coffee shop. Ini merupakan tampak depan hotel, tampak samping kiri hotel, tampak belakang, samping kanan hotel, tampak samping kanan mall. Ini tampak depan mall. Ini merupakan tanaman rambat. Di sini ada open space. Ini tampak depan mall, tampak samping kiri mall. Sini potongan hotel.
Untuk ini kamar standar, deluxe, dan ini suite. Ini merupakan potongan mall. Ini merupakan basement dengan tinggi 3,5. Ini juga menggunakan struktur tiang pancang, rigid dan tiang pancang. Juga terdapat shear wall pada bagian hotel sini. Dan terdiri atas 2 core untuk hotel. Ini detail core hotel. Ini tipe 1 dan tipe 2. Terdiri dari tangga darurat. Ini merupakan lift barang, lift pelayan atau pegawai, dan ini merupakan saf pembuangan sampah yang dibagi menjadi 3 jenis. Ini merupakan lift tamu atau pengunjung. Menggunakan pintu tahan api. Merupakan perspektif hotel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.